Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, malam ini hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita keistimewaan pelayanan dari suatu perjanjian baru. Kita akan melihat apa keistimewaan pelayanan dari suatu perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian yang sebelumnya, yaitu perjanjian lama itu. Hal ini dapat dilihat dari ayat 6 tadi, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dari suatu perjanjian baru, itu yang disampaikan oleh Paulus mengenai suatu perjanjian yang baru. Dan Paulus pada waktu itu ada pada suatu pelayanan dari suatu perjanjian baru. Dan di sini bagaimana Paulus membandingkan pelayanan dari suatu perjanjian baru dengan perjanjian yang lama. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana keistimewaan, keunggulan dari pelayanan dari suatu perjanjian baru. Setidaknya saya menjumpai di sini ada 3 keistimewaan dari pelayanan dari suatu perjanjian baru. Dan berbahagialah saudara dan saya bila kita ada terlibat dalam suatu pelayanan dari suatu perjanjian baru, karena ini memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang pertama dijelaskan oleh penulis dalam ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 3 ini memberikan penjelasan kepada kita mengenai keistimewaan dari pelayanan dari suatu perjanjian baru, yaitu bahwa pelayanan perjanjian baru dengan Roh Kudus di dalam hati manusia. Pelayanan dalam perjanjian yang lama ditulis dalam loh-loh batu oleh tinta, tetapi pelayanan dalam perjanjian baru ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau pemberitaan firman dalam perjanjian lama itu ditulis dalam loh-loh batu, yaitu 10 hukum Taurat itu. Tetapi pelayanan dalam perjanjian baru, pemberitaan firman Allah itu ditulis bukan dalam loh-loh batu, melainkan dalam loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan ini yang Paulus sebut sebagai suatu keunggulan atau keistimewaan dalam pelayanan dari suatu perjanjian baru. Dan kita bersyukur dan memuji Tuhan bahwa kita ada dalam pelayanan dari suatu perjanjian baru yang memiliki keistimewaan, karena pelayanan di perjanjian baru ditulis dengan Roh Kudus di dalam hati manusia. Itulah keistimewaannya. Yang kedua, keistimewaan kedua dari pelayanan dari suatu perjanjian baru dalam ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis,
tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yang kedua, keistimewaan pelayanan dari suatu perjanjian baru. Yang kedua adalah pelayanan perjanjian baru dari roh atau oleh roh yang menghidupkan. Paulus menjelaskan bahwa pelayanan dalam perjanjian yang lama itu ditulis dari hukum yang tertulis. Tetapi pelayanan dalam perjanjian yang baru itu ditulis oleh roh, bukan dengan hukum yang tertulis, tetapi dengan roh yang menghidupkan. Bukan dengan hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Di sini saya melihat keistimewaan yang kedua dari pelayanan dari suatu perjanjian baru adalah pelayanan perjanjian baru dari roh yang menghidupkan, bukan dengan hukum yang mematikan, yaitu hukum Taurat ini. Dan ini merupakan suatu keunggulan atau keistimewaan dari suatu perjanjian baru yang di dalamnya saudara dan saya ada saat ini terlibat dalam pelayanan. Kita ada dalam suatu pelayanan yang istimewa dari suatu perjanjian yang baru. Yang ketiga, keistimewaan pelayanan dari suatu perjanjian baru dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menetapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kalau pelayanan pada loh-loh batu, itu dalam perjanjian lama, toh disertai kemuliaan, apalagi pelayanan dalam perjanjian baru. Ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Diulang lagi dalam ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dari ayat 7 sampai 10 ini kita melihat keistimewaan ketiga dari pelayanan dari suatu perjanjian baru adalah pelayanan perjanjian baru lebih mulia dibandingkan dengan pelayanan dalam perjanjian lama. Di sini kita bersyukur kepada Tuhan karena ketika kita ada dari suatu perjanjian yang baru ini lebih mulia. Dalam ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah menyertai pelayanan dalam perjanjian baru. Dan ini lebih mulia dibandingkan dengan kemuliaan yang ada dalam perjanjian lama. Karena kemuliaan dalam perjanjian baru atau pelayanan dalam perjanjian baru itu memimpin kepada pembenaran. Tetapi dalam perjanjian lama justru memimpin kepada penghukuman. Oleh karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Betapa pentingnya kita melibatkan diri dalam pelayanan dari suatu perjanjian baru. Karena ini memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya. Oleh karena itu adalah suatu kerugian besar dalam hidup ini. Bila kita tidak mengikut sertakan diri. Bila kita tidak bekerja sama, bila kita tidak bersinergi, bila kita tidak mau terlibat dalam pelayanan dari suatu perjanjian baru yang memiliki keistimewaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajar kami akan keistimewaan pelayanan dari suatu perjanjian baru. Karena pelayanan perjanjian baru ditulis dengan Roh Kudus di dalam hati manusia, bukan dalam loh-loh batu. Karena pelayanan dari perjanjian baru itu dari roh yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Karena pelayanan perjanjian baru itu lebih mulia dibandingkan dengan
pelayanan dalam perjanjian sebelumnya, karena perjanjian baru membawa kepada pembenaran ataupun mendatangkan keselamatan. Rohmu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan dalam hidup mereka. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.